Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari saudara kita. Apakah boleh untuk memberikan zakat langsung kepada mustahiknya? Mari kita ikuti uraiannya. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di zaman Rasul SAW para sahabat menyerahkan zakatnya kepada Rasulullah SAW, sebab hanya Rasulullah lah orang yang paling mengerti tentang siapa orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, dan Rasulullah lah orang yang satu-satunya paling dipercaya. Lantas kurun tersebut berganti kepada kurun Khulafaur Rasyidin. Mereka lah yang memegang kendali tentang zakat. Mereka lah yang mengendalikan Baitul Mal. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, orang yang tidak mengeluarkan zakat diperintahkan untuk diperangi. Begitulah kurun tersebut berlanjut sampai kepada para salaf. Kemudian berlanjut kepada para ulama-ulama kita. Dahulunya kaum muslimin dan muslimat, mereka semua menyerahkan zakatnya kepada para ulama, kepada para guru-gurunya, kepada kiainya. Sebab mereka lah orang yang dipercaya dan mereka lah orang-orang yang mengerti tentang siapa orang yang berhak untuk menerima zakat. Lantas kurun tersebut berpindahlah sampai ke zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang ada badan zakat yang mengurusi tentang zakat. Namun ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, badan ini pun perlu kita kritisi. Sebab apakah badan tersebut telah menjalankan fungsinya dengan benar? Apakah badan tersebut telah menjalankan 7 tugas pokok daripada amil, yang diantaranya selain mendata daripada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, tetapi mereka juga mendata siapa saja orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian fungsi berikutnya adalah menagih, mengambil zakat tersebut dari muzakki tersebut. Kemudian tidak sampai di situ saja, bahwa fungsi daripada amil atau badan zakat tersebut juga untuk menjaga daripada harta zakat yang sudah dikumpulkan. Jangan sampai harta tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai harta zakat tersebut digunakan untuk selain daripada kepentingan umat Islam. Jangan sampai harta zakat tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan menurut syariat. Ya, seperti digunakan misal untuk pembangunan jalan dan yang lain-lain, maka ini tidak dibenarkan, karena zakat ini harus diberikan langsung kepada 8 asnaf yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka badan ini perlu kita kritisi, kita perhatikan. Ya, kalau badan ini tidak dapat dipercaya, tidak dapat mengelola zakat dengan benar, maka kita khawatir untuk menyerahkan zakat kita kepada mereka, sebab mungkin tidak akan tepat sasaran. Nah, oleh karena itu ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka tentu tetap diperbolehkan bahwa kita selaku muzakki untuk langsung memberikan zakat kita kepada mustahiknya. Lebih-lebih kita memang mengetahui bahwa orang tersebut berhak untuk menerima zakat, apalagi sudah memenuhi kriteria orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, lebih-lebih lagi mereka orang-orang yang afifah yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, dan mereka adalah orang-orang yang soleh seumpama, maka mereka lebih berhak lagi untuk kita berikan zakat tersebut kepada mereka. Kemudian juga kita perhatikan kanan kiri tetangga kita, keluarga kita, sebab memberikan zakat kepada tetangga kita di kanan dan kiri kita, kepada keluarga kita, maka kita akan mendapatkan 2 ganjaran, yaitu ganjaran yang pertama adalah mendapatkan ganjaran pahala zakat atau sedekah itu sendiri. Yang kedua, kita akan mendapatkan daripada ganjaran silaturrahim. Sangat lucu sekali ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memberikan zakat kita kepada orang yang jauh, sedangkan orang yang di dekat kita tidak kita berikan. Nah, bahkan terkadang ketika zakat kita itu kita serahkan kepada badan tertentu, maka tetangga kanan kiri kita atau keluarga kita mungkin tidak masuk di dalam daftarnya mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan daripada harta zakat tersebut.
Padahal bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena memang konsepnya atau prinsipnya adalah bahwa manusia itu hari ini bisa kaya, besok dia bisa miskin. Lusa dia miskin, besoknya lagi dia bisa menjadi kaya. Jadi seperti itu prinsipnya manusia. Sehingga bisa jadi keluarga kita ini dulu dia kaya, tapi tiba-tiba dia jatuh bangkrut, lantas dia miskin, maka perlu kita bantu, perlu kita berikan harta zakat tersebut kepada mereka. Nah, kemudian sebagian daripada kita ada juga yang menyerahkan kepada gurunya atau kiainya, maka hal ini juga dibenarkan sebagai perwakilan untuk menyerahkan zakat tersebut. Atau mungkin bisa jadi guru kita atau kiai kita tersebut mereka sedang membangun masjid, membangun madrasah, membangun fasilitas umum untuk kepentingan daripada kaum muslimin, sehingga mereka dengan sukarela mengatasnamakan dirinya untuk menanggung beban daripada hutang pembangunan tersebut. Mungkin hutang di satu toko bangunan atas nama mereka, kemudian dibangunlah bangunan tersebut. Tetapi mereka dalam saat itu statusnya adalah gharimin, orang yang berhutang untuk kepentingan umat. Nah, orang-orang yang seperti ini juga perlu kita bantu, sebab mereka ini juga masuk di dalam bagian 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu gharimin. Nah, ini bisa kita berikan kepada mereka zakat tersebut untuk meringankan beban mereka. Namun ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang juga mesti kita perhatikan, bahwa tidak semua anggota keluarga kita itu bisa kita berikan zakatnya. Yaitu ada orang-orang yang tidak boleh kita berikan zakat dari harta zakat kita, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungannya kita, orang-orang yang kehidupannya menjadi kewajiban kita untuk membiayainya, yaitu seperti istri kita, anak-anak kita yang belum balik, kemudian termasuk juga orang tua kita. Namun selain daripada itu, boleh kita berikan zakat kita kepada mereka, seperti paman kita, bibi kita, atau mungkin adik kita, atau mungkin sepupu kita, maka mereka semua boleh untuk menerima zakat tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat diambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.